Pernahkah kamu merasa seolah-olah sedang tinggal di dalam sebuah foto yang indah? Sebuah foto dari masa lalu, di mana semuanya terasa lengkap dan sempurna. Aku Maya Arista, dan aku tinggal di dalam bingkai itu setiap hari. Dulu, bingkai itu terisi penuh. Di dalamnya ada aku, dan dia, separuh hatiku yang telah pergi mendahului. Kami adalah gambar kebahagiaan yang utuh. Sekarang, aku sendirian di dalam bingkai itu, mencoba tersenyum untuk kami berdua, menjaga agar bingkai emas itu tetap berkilau di mata dunia. Tapi tidak ada yang tahu, kalau perempuan di dalam foto itu sebenarnya sedang menahan napas, agar tidak tenggelam dalam lautan kenangan. Ceritaku ini adalah tentang hari ketika bingkai yang kubiarkan berdebu di dalam hati itu tiba-tiba retak. Bukan karena badai, bukan karena guncangan hebat. Retaknya justru datang dari hal yang paling biasa. Sebuah layar laptop yang padam, di saat yang paling tidak tepat. Dan dari retakan kecil itulah, secercah cahaya baru menyelinap masuk. Cahaya dari dunia yang begitu berbeda. Dari seseorang yang tidak tahu apa-apa tentang gambar di dalam bingkaiku. Ini adalah kisah tentang bagaimana aku, seorang perempuan yang berpikir babak cintanya telah usai, belajar bahwa hati masih bisa menemukan melodi baru. Ini tentang pertemuan antara duniaku yang beku dalam kenangan, dengan dunianya yang hangat dan terus berjalan. Jadi, mari, temani aku sebentar. Akan kuceritakan padamu, bagaimana sebuah laptop yang mati, justru menjadi tombol play untuk babak kedua kehidupanku, yang tak pernah berani kumulai. Penthouse ini kubeli setahun setelah kepergiannya. Aku sengaja memilih tempat yang sama sekali baru, tempat yang dindingnya tidak menyimpan gema tawanya, yang udaranya tidak menyimpan aroma parfumnya. Kupikir, jika aku membangun sebuah istana baru yang megah, aku bisa mengurung dukaku di kastil lamaku yang telah kutinggalkan. Ternyata, kenangan adalah tamu yang paling keras kepala. Ia ikut pindah bersamaku. Maka, kubangun sebuah benteng di sekeliling hatiku. Benteng itu bernama kesibukan. Setiap pagi, aku bangun dan langsung menenggelamkan diri dalam lautan pekerjaan. Rapat, data, target, proposal, semua adalah batu bata yang kusun untuk membuat benteng itu semakin tinggi, agar aku tidak punya waktu untuk menoleh ke belakang. Duniaku adalah layar laptop, tempat di mana aku memegang kendali penuh. Tidak seperti takdir yang merenggut kendali dari tanganku. Orang-orang di luar sana melihat benteng itu sebagai lambang kesuksesan. Maya Arista, janda tangguh yang mengubah dukanya menjadi kekuatan. Mereka mengagumi betapa cepatnya aku bangkit. Mereka tidak tahu. Aku tidak bangkit. Aku hanya berlari. Berlari di atas treadmill tanpa henti di dalam sangkar emasku. Keheningan di apartemen ini, setelah laptopku tutup, terasa berbeda. Ini bukan sekadar sunyi. Ini adalah sunyi yang memiliki bentuk kekosongan yang ditinggalkan seseorang. Dan di tengah keheningan itulah, aku sering bertanya pada diriku, apakah ini caramu menghormatinya, Mei? Dengan bekerja sampai lupa cara merasa. Aku menatap gemerlap Jakarta dari balik dinding kaca, kota yang terus berdetak, sementara hatiku terasa berhenti di satu waktu. Saat itu, aku benar-benar percaya babak hidupku yang penuh warna sudah selesai. Aku hanya perlu menjalani sisanya dalam gambar monokrom yang aman dan terkendali. Aku tidak tahu bahwa semesta, melalui caranya yang paling aneh, akan mengirimkan seseorang. Bukan untuk menggantikan, karena tidak akan pernah ada yang bisa. Tapi untuk mengingatkanku bahwa hatiku masih bisa berdetak untuk sebuah awal yang baru. Hari itu adalah hari Selasa. Aku ingat sekali, karena hari Selasa adalah hari terpadat dalam jadwalku. Pagi itu, ada satu agenda yang paling penting, yang sudah kupersiapkan selama berbulan-bulan. Sebuah online meeting dengan investor dari Jenewa. Proyek ini bukan sekadar proyek besar. Ini adalah mahkota bagi karierku tahun ini. Segalanya harus sempurna. Kamu tahu kan perasaan itu? Saat semua persiapan sudah matang, secangkir kopi hangat sudah di sisimu, dan kamu merasa memegang kendali penuh. Aku duduk di depan laptopku 15 menit sebelum rapat dimulai. Angka-angka di layar tampak berbaris rapi. Presentasiku terlihat sempurna. Aku menarik napas, merasa inilah wilayah kekuasaanku. Lalu, dalam satu kedipan mata, duniaku runtuh.
Awalnya hanya kursor yang berhenti bergerak. Lalu layar berkedip dengan warna-warni aneh yang tak pernah kulihat sebelumnya. Dan kemudian, blap. Semuanya menjadi hitam. Gelap. Senyap. Hanya ada pantulan wajah panikku di layar yang mati itu. Aku menekan tombol power. Tidak ada respons. Aku mencabut kabel daya, memasangnya lagi. Tetap tidak ada kehidupan. Keringat dingin mulai terasa di pelipisku. Jantungku berdebar begitu kencang seolah ingin melompat keluar dari dadaku. Semua data, semua persiapan, semua mahkota karierku, terkunci di dalam kotak logam yang mati ini. Panik mulai menjalari setiap sel tubuhku. Dan tepat di puncak kepanikanku, bel apartemenku berbunyi. Ting tong. Suara itu terdengar begitu mengganggu, begitu tidak pada tempatnya. Siapa yang berani-beraninya menginterupsi akhir dari duniaku? Dengan kesal dan napas yang masih tersengal, aku berjalan dan membuka pintu. Di sanalah aku pertama kali melihatnya. Alam. Ia hanya seorang kurir biasa, mengenakan seragam perusahaannya yang sedikit kusam, memegang sebuah paket kotak coklat. Wajahnya terlihat sedikit lelah, mungkin karena terik matahari Jakarta. Tapi matanya jernih dan tenang. Paket untuk Ibu Maya Arista, katanya dengan suara yang ramah. Aku mungkin hanya menggeram sebagai jawaban, pikiranku masih kacau. Tapi saat aku hendak mengambil paket itu, ia menatap wajahku sejenak, lalu melirik ke dalam di mana aku meninggalkan laptopku yang mati. Maaf, Bu, sepertinya lagi ada masalah, ya? Ada yang bisa saya bantu? Pertanyaan sederhana itu, entah kenapa, justru membuat pertahananku runtuh. Aku, seorang direktur yang biasa memberi perintah, kini berdiri tak berdaya di hadapan seorang kurir. Apa yang bisa ia lakukan? Tapi aku sudah di titik paling putus asa. Laptop saya mati total. 5 menit lagi saya ada meeting penting, kataku. Suaraku mungkin terdengar lebih parau dari yang kuduga. Aku mengira ia akan mengucapkan simpati lalu pergi. Tapi ia justru menatap laptopku sejenak, lalu berkata, "Boleh saya coba lihat sebentar, Bu?" Separuh logikaku berteriak, "Jangan. Dia orang asing." Tapi separuh diriku yang lain, yang sudah tenggelam dalam keputusasaan, berkata, "Apa ruginya?" Maka, dengan ragu, aku mempersilakannya masuk. Hal pertama yang membuatku terkesan bukanlah keahliannya, tapi ketenangannya. Di saat aku panik, ia justru begitu fokus. Ia tidak melakukan hal-hal rumit. Ia hanya memeriksa hal-hal kecil yang karena panik, justru aku lupakan. Ia melepas baterai, menekan tombol power beberapa lama untuk membuang sisa listrik statis, lalu memasangnya kembali. Tangannya bergerak dengan mantap dan sabar. Sementara aku hanya bisa berdiri memperhatikannya, menahan napas. "Coba dinyalakan lagi sekarang, Bu," katanya lembut. Dengan jari gemetar, aku menekan tombol power. Dan keajaiban terjadi. Layar itu menyala. Logo Windows muncul dengan megahnya, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Aku hampir saja menangis karena lega. Sepertinya hanya overheat dan butuh direset dayanya. Jelasnya sederhana. Tapi sebaiknya nanti tetap dibawa ke tempat servis, Bu. Takutnya ada masalah lain. Rapatku dimulai 2 menit terlambat, tapi berjalan lancar. Selama 1 jam presentasi, pikiranku sedikit terbagi. Aku berbicara tentang proyeksi keuntungan dan strategi pasar, tapi sebagian kecil dari benakku terus kembali pada sosok kurir tenang yang kini duduk sopan di ruang tamuku, menunggu. Setelah rapat selesai dan aku berhasil mengamankan proyek itu, aku menghampirinya dengan perasaan lega yang meluap-luap. Aku mengambil beberapa lembar uang ratusan ribu dari dompetku. "Terima kasih banyak. Ini untuk waktu dan bantuan Anda," kataku. Ia menatap uang di tanganku, lalu tersenyum tipis dan menggeleng. "Tidak usah, Bu. Saya senang bisa bantu. Kebetulan saja saya ngerti sedikit soal beginian," tolaknya halus. "Saya permisi dulu, masih banyak paket yang harus diantar." Dan begitu saja, ia pergi, meninggalkan aku yang berdiri termangu di apartemenku yang kembali sunyi. Di tanganku ada sebuah paket yang belum kubuka, dan di hatiku, ada sebuah perasaan aneh yang sudah lama sekali tidak kurasakan. Rasa hangat dari sebuah ketulusan. Saat itu,
Aku menatap pintu yang baru saja tertutup di belakangnya. Aku tidak tahu namanya. Aku tidak tahu apa-apa tentangnya. Tapi aku tahu satu hal. Hari itu, ia bukan hanya memperbaiki laptopku. Ia juga memperbaiki sesuatu yang retak di dalam diriku. Setelah Alam pergi, apartemenku yang biasanya terasa sunyi, kini terasa berbeda. Ada gema dari ketulusannya yang tertinggal. Aku membuka paket yang ia antar. Isinya hanya dokumen biasa. Tapi entah kenapa, kotak kardus itu terasa lebih berharga dari isinya. Ia menjadi penanda, sebuah artefak dari hari di mana duniaku yang beku mulai mencair. Kamu tahu, selama bertahun-tahun setelah suamiku tiada, hari-hariku berjalan seperti mesin. Teratur, efisien, dan dingin. Tidak ada ruang untuk hal-hal tak terduga. Tapi pertemuan singkat dengan alam itu, seperti sebuah anomali. Sebuah glitch dalam sistemku yang sempurna. Beberapa hari berikutnya, aku mendapati diriku sering melamun di tengah rapat. Saat analisaku menampilkan grafik yang rumit, pikiranku justru menampilkan kembali wajahnya yang tenang. Saat aku menandatangani kontrak bernilai miliaran, telingaku seolah mendengar kembali suaranya yang halus saat menolak uang dariku. Tidak usah, Bu. Saya senang bisa bantu. Siapa orang ini? Di Jakarta yang keras, di mana setiap interaksi terasa seperti transaksi, masih adakah orang yang tulus tanpa pamrih? Pikiran itu terus menggangguku. Dan bersamaan dengan itu, ada satu pengingat lain yang tak bisa kuabaikan, laptopku. Ia memang menyala, tapi aku tahu ini hanya solusi sementara. Aku butuh perbaikan permanen, seperti yang alam sarankan. Dan itulah alasanku. Setidaknya, itu alasan yang kuutarakan pada diriku sendiri. Aku tidak punya nomor teleponnya. Aku hanya tahu nama perusahaan kurir dari seragamnya. Rasanya aneh. Aku, Maya Arista, yang bisa mendapatkan kontak CEO manapun dalam hitungan jam, kini kebingungan mencari cara untuk bicara dengan seorang kurir. Aku mulai melakukan hal-hal yang tidak biasa. Setiap kali bel apartemenku berbunyi, ada sedikit debaran di dadaku, berharap itu dia. Aku bahkan sengaja memesan beberapa barang secara online, hanya demi meningkatkan probabilitas untuk bertemu dengannya lagi. Gila, kan? Tapi itulah yang kulakukan. Setelah 3 hari yang terasa seperti seminggu, keberuntungan akhirnya berpihak padaku. Saat aku kembali dari kantor, aku melihatnya di lobi, sedang menyerahkan paket pada resepsionis. Tanpa pikir panjang, aku menghampirinya. Permisi. Sapaku. Sedikit gugup. Ia menoleh, dan aku melihat sorot kaget sekaligus senang di matanya. Ibu Maya. Selamat sore. Laptopnya aman, Bu. Aman, terima kasih. Jawabku sambil tersenyum. Tapi seperti katamu, sepertinya harus segera dibawa ke tempat servis. Aku, boleh minta rekomendasi tempat yang kamu sebutkan waktu itu? Ia tersenyum lebih lebar. Senyum yang begitu tulus, yang rasanya bisa menerangi seluruh lobi yang megah itu. Ia tidak memberiku alamat sebuah pusat servis mewah di mall. Sebaliknya, ia menuliskan sebuah nama dan alamat di secarik kertas kecil. Ini tempat teman saya, Bu. Namanya Iwan. Tempatnya kecil, di dalam gang gitu. Tapi saya jamin dia orangnya jujur dan jago banget. Bilang saja tahu dari Alam, nanti pasti dikasih harga bagus, katanya. Alam. Jadi itu namanya. Nama yang sesederhana orangnya. Keesokan harinya, dengan sedikit petualangan menembus jalanan Jakarta yang rumit, aku menemukan tempat itu. Sebuah kios kecil yang diapit oleh toko kelontong dan warung makan. Baunya khas, campuran antara timah solder dan kopi tubruk. Sangat jauh dari duniaku. Iwan, temannya Alam, persis seperti yang digambarkan. Ramah, cekatan, dan tidak banyak basa-basi. Saat ia sedang membongkar laptopku, pintu kios yang terbuka itu tiba-tiba diramaikan oleh sebuah suara. Wan, pinjam powerbank dong, darurat. Itu Alam. Ia muncul dengan seragamnya, wajahnya berkeringat, napasnya sedikit terengah. Pandangan kami bertemu, dan untuk beberapa detik, kami berdua sama-sama terkejut, sebelum akhirnya tersenyum. Wah, Ibu Maya jadi kesini beneran, katanya, terlihat senang. Tentu saja. Aku percaya rekomendasimu, jawabku.
Dan di kios kecil yang sempit itulah, percakapan kami yang sesungguhnya dimulai. Bukan lagi antara direktur dan kurir, tapi antara Maya dan alam. Kami bicara tentang laptop, tentang ruwetnya jalanan Jakarta, tentang warung soto ternak yang ada di dekat sana. Aku menceritakan bebanku mengelola ratusan karyawan, ia menceritakan serunya menemukan alamat-alamat unik saat mengantar paket. Aku tertawa. Tawa yang lepas dan tulus, yang rasanya sudah bertahun-tahun tidak pernah keluar dari bibirku. Saat aku pamit pulang, laptopku masih ditinggal untuk diperbaiki. Tapi hatiku terasa jauh lebih ringan. Seolah ada bagian berat di dalamnya yang ikut dibongkar dan diperbaiki oleh Iwan. Di hari itu, di sebuah gang sempit di Jakarta, aku tidak hanya menemukan seorang teknisi laptop yang andal. Aku menemukan sebuah alasan untuk tersenyum lagi. Sejak pertemuan di kios servis itu, duniaku seolah memiliki dua musim yang berbeda. Musim pertama adalah musimku yang lama, hari-hari kerja yang terstruktur, penuh dengan rapat dan tenggat waktu, di dalam apartemenku yang dingin dan megah. Musim kedua adalah musim yang baru kutemukan, sore-sore curian bersama alam. Kios servis temannya, Iwan, menjadi titik temu kami. Aku akan datang dengan alasan mengecek laptop, dan alam akan mampir di sela-sela jadwal pengirimannya. Dari sana, petualangan kami dimulai. Ini bukan kencan seperti yang mungkin kamu bayangkan. Tidak ada makan malam di restoran mewah atau hadiah-hadiah mahal. Kencan kami adalah semangkuk soto panas di warung tenda pinggir jalan yang menurutnya legendaris. Kencan kami adalah duduk di belakang motornya, membelah kemacetan Jakarta, sementara ia menunjukkan padaku ganggang tikus dan sudut-sudut kota yang tak pernah ada di peta GPS-ku. Kencan kami adalah minum es teh manis di bawah pohon rindang sambil mendengarkan ceritanya tentang paket-paket aneh atau pelanggan-pelanggan lucu yang ia temui hari itu. Dengan alam, aku tidak perlu menjadi Maya Arista sang direktur. Aku bisa menjadi Maya saja. Perempuan yang tertawa terbahak-bahak saat kuah soto tumpah sedikit di bajunya. Perempuan yang memeluk pinggangnya erat-erat di atas motor, merasakan angin meniup semua beban pikirannya. Aku mulai lebih menantikan notifikasi pesan sederhana darinya. Lagi di mana? Makan siang, yuk. Daripada email persetujuan proyek bernilai miliaran. Aku sadar, kebahagiaan ternyata sesederhana itu. Bukan tentang pencapaian, tapi tentang kehadiran. Suatu sore, ia membawaku ke sebuah bukit kecil di pinggir kota. Tempat yang tidak istimewa. Tapi dari sana, kami bisa melihat kelip-kelip lampu Jakarta dari kejauhan. Kota yang biasanya terasa menekan dan menuntut, dari sana terlihat tenang dan indah. Di sanalah, di tengah suara jangkrik dan semilir angin malam, ia menatapku. Maya, panggilnya lembut. Aku tahu aku ini siapa. Aku cuma kurir. Duniamu dan duniaku itu seperti langit dan bumi. Tapi, Mei, aku sayang sama kamu. Aku nggak bisa janjiin kamu kemewahan seperti yang sudah kamu punya. Aku cuma bisa janjiin hatiku dan sisa waktuku. Kamu, mau nggak menikah denganku? Tidak ada cincin berlian. Tidak ada kejutan mewah. Hanya ada pertanyaan tulus dari seorang lelaki sederhana dengan hati yang begitu kaya. Logikaku, otak direkturku, berteriak panik. Ini gila. Ini tidak masuk akal. Bagaimana nanti kata orang? Bagaimana dengan keluarga? Dengan perusahaan? Tapi hatiku yang sudah terlalu lama beku, yang sudah terlalu lama tertidur, justru menjawab dengan begitu mantap. Iya, alam. Aku mau. Kami menikah 2 minggu kemudian. Di sebuah kawah kecil yang sepi. Saksinya hanya Iwan dan satu sahabat lamaku. Tidak ada gaun mewah, tidak ada pesta. Aku hanya mengenakan blus putih sederhana. Tapi saat ia mengucap ijab kabul dengan lancar dan tangannya yang hangat menggenggam tanganku, aku merasa itu adalah momen termegah dalam hidupku. Jauh lebih megah dari perayaan bisnis manapun. Dan sejak hari itu, dimulailah kehidupan gandaku. Di siang hari, aku adalah Maya Arista. Direktur yang tegas, tinggal di penthouse mewah, mengendarai mobil Eropa. Tidak ada yang berubah. Tidak ada yang tahu. Tapi saat jam kerja usai, aku akan menyetir ke sebuah titik pertemuan rahasia. Memarkir mobilku di sana, lalu berganti menjadi penumpang di motor alam.
ia akan membawaku pulang. Bukan ke penthouseku, tapi ke rumah kami. Sebuah rumah kontrakan kecil di sebuah lingkungan yang tenang dan bersahaja. Rumah itu tidak besar. Isinya hanya perabotan sederhana. Tapi di sanalah aku menemukan kehangatan yang selama ini kucari. Bau masakannya yang sederhana saat ia mencoba resep baru. Suara tawanya saat kami menonton acara komedi di televisi kecil kami. Cara ia memijat kakiku yang lelah setelah seharian memakai sepatu hak tinggi. Di penthouse itu, aku punya segalanya, tapi aku tidak punya rumah. Di rumah kontrakan kecil itu, aku tidak punya apa-apa selain dirinya, dan aku merasa memiliki segalanya. Aku menjalani dua dunia itu dengan hati-hati, menjaga rahasiaku rapat-rapat. Lelah? Tentu. Tapi setiap kali aku tiba di rumah kecil kami dan melihat senyumnya, semua lelah itu luruh. Aku merasa seperti seorang mata-mata dalam filmku sendiri. Menjadi dua orang yang berbeda dalam satu hari. Tapi aku tidak pernah merasa seutuh ini. Karena untuk pertama kalinya setelah sekian lama, aku tidak hanya hidup. Aku merasa hidup kembali. Kami menjalani kehidupan ganda itu selama hampir 6 bulan. 6 bulan terindah dalam hidupku. Aku mulai percaya bahwa kami bisa selamanya seperti ini. Hidup di dua dunia yang berbeda, menjaga kebahagiaan kami rapat-rapat di dalam rumah kontrakan kecil kami yang hangat. Aku naif, ternyata. Dunia luar selalu punya cara untuk mengintip. Malam itu adalah malam yang biasa saja. Kami sedang makan di warung tenda pecel lele favorit kami di pinggir jalan. Tempatnya selalu ramai. Suasananya riuh rendah oleh obrolan orang dan suara wajan panas. Di tengah keramaian itulah, kami justru merasa paling aman, paling anonim. Kami tertawa, membicarakan hal-hal sepele. Aku ingat, aku sedang menggodanya karena ada sisa sambal di sudut bibirnya. Ia balas menatapku dengan tatapan yang begitu hangat, tatapan yang selalu membuatku merasa menjadi satu-satunya perempuan di dunia. Itulah momennya. Momen di mana kami lupa bahwa kami sedang berada di ruang publik. Momen di mana kebahagiaan kami terlalu terang, sehingga menarik perhatian. Aku tidak menyadari ada kilatan cahaya dari ponsel seseorang di seberang jalan. Aku tidak sadar ada sepasang mata yang mengenaliku, melihatku bukan sebagai Maya, tapi sebagai Maya Arista, sang direktur. Aku baru tahu keesokan siangnya. Saat itu aku sedang memimpin sebuah rapat online. Tiba-tiba ponselku bergetar terus-menerus. Notifikasi dari berbagai media sosial dan pesan singkat. Aku mengabaikannya. Tapi kemudian, sebuah pesan masuk dari asisten pribadiku. Isinya hanya sebuah tautan berita online dengan tulisan singkat. Bu Maya, saya harap ini tidak benar. Dengan jantung berdebar, aku membuka tautan itu. Dan di sana, duniaku meledak. Terpampang sebuah foto. Foto kami semalam. Sebuah foto candid yang buram, tapi menangkap momen itu dengan sempurna. Aku yang sedang tertawa lepas, dan alam yang menatapku penuh cinta. Sebuah momen pribadi yang indah, kini diobral menjadi konsumsi publik. Judul beritanya begitu menusuk. Bosan dengan kemewahan? Direktur Maya Arista kepergok mesra dengan pria berseragam kurir di warung tenda. Tanganku gemetar saat menggulir ke bawah, membaca kolom komentar. Kata-kata di sana terasa seperti ribuan jarum yang menusuk kulitku. Paling cuma cari sensasi. Itu kurir apa tukang pelet? Ya. Kasian suaminya yang sudah meninggal. Istrinya malah kayak gini. Itu cowoknya pasti cuma ngincer harta. Pinter banget cari mangsa. Setiap kata terasa seperti tamparan. Mereka tidak tahu apa-apa tentang kami. Mereka mengambil cerita kami, memutarnya, dan mengubahnya menjadi sesuatu yang kotor dan murahan. Rahasia indah kami, Taman Firdaus kecil kami, kini telah diinjak-injak dan dilumuri lumpur oleh orang-orang yang bahkan tidak kami kenal. Suasana di kantor virtual keesokan harinya terasa berbeda. Tatapan-tatapan aneh dari rekan kerjaku lewat layar Zoom. Pesan-pesan di grup kerja yang tiba-tiba hening saat aku bergabung. Gosip itu menyebar lebih cepat dari api. Aku, yang tadinya dihormati karena kinerjaku, kini menjadi bahan bisik-bisik karena kehidupan pribadiku. Tapi yang paling menghancurkanku adalah melihat wajah Alam saat ia tahu. Aku yang memberitahunya malam itu.
Aku menunjukkan ponselku padanya dengan tangan yang masih gemetar. Ia membaca semuanya dalam diam. Aku bisa melihat perubahan di wajahnya. Senyumnya yang biasanya hangat, perlahan memudar. Matanya yang biasanya jernih, kini meredup. Ia tidak marah. Ia hanya terlihat terluka. Sangat dalam. Maafkan aku, Mei, bisiknya pelan. Suaranya serak. Kenapa kamu yang minta maaf? Ini bukan salahmu, jawabku sambil menggenggam tangannya. Ia menatapku, dan di matanya aku melihat rasa bersalah yang begitu besar. Karena aku, nama baikmu jadi hancur. Karena aku, kamu jadi bahan tertawaan orang. Seharusnya aku sadar, duniaku ini hanya akan memberimu lumpur. Malam itu, untuk pertama kalinya, ada keheningan yang canggung di antara kami. Bukan keheningan yang damai, tapi keheningan yang berat, yang terisi oleh jutaan kata-kata kejam dari orang asing di dunia maya. Benteng rahasia yang kami bangun dengan susah payah, telah runtuh. Dan kami berdua berdiri di tengah reruntuhannya, tak tahu badai apa lagi yang akan datang menerpa. Gosip di internet bisa mereda, tapi citra di dunia korporat adalah sesuatu yang abadi. Bisikan-bisikan di kantor virtualku berubah menjadi keprihatinan resmi. Beberapa investor menelepon, bukan untuk membahas bisnis, tapi untuk memastikan semuanya baik-baik saja, dengan nada yang jelas-jelas menyiratkan sebaliknya. Puncaknya datang seminggu setelah foto itu viral. Aku menerima sebuah undangan rapat. Bukan rapat biasa. Ini adalah panggilan dari seluruh dewan direksi, termasuk kakak dari almarhum suamiku, Pak Wijoyo, yang juga merupakan pemegang saham mayoritas. Aku tahu, ini bukan lagi soal gosip. Ini adalah pengadilan. Aku menghadiri rapat itu secara langsung di kantor pusat. Saat aku berjalan menyusuri koridor yang familiar, aku bisa merasakan tatapan-tatapan yang menusuk punggungku. Meja panjang di ruang rapat itu terasa lebih dingin dari biasanya. Wajah-wajah yang dulu menatapku dengan hormat, kini menatapku dengan campuran kasihan dan penghakiman. Pak Wijoyo yang membuka suara. Nada bicaranya tenang, tapi setiap katanya terasa seperti bilah es. Maya, katanya, tanpa basa-basi. Kami semua di sini menyayangimu. Kami tahu kamu sudah melewati banyak hal. Tapi apa yang terjadi baru-baru ini tidak bisa diterima. Ini bukan hanya tentang kehidupan pribadimu lagi. Ini menyangkut citra dan stabilitas perusahaan yang dibangun oleh almarhum adik saya. Ia menyodorkan beberapa cetakan artikel online dan komentar-komentar pedas ke tengah meja. Seolah aku belum cukup tersiksa membacanya sendirian. Seorang direktur yang menjalin hubungan dengan seorang kurir. Apa kata dunia? Maya? Apa kata para klien kita? Kepercayaan mereka pada perusahaan ini dibangun di atas citra kekuatan, stabilitas, dan profesionalisme. Tindakanmu ini impulsif dan merusak. Setiap kata terasa seperti cambukan. Mereka membicarakan alam seolah ia adalah sebuah penyakit, sebuah kesalahan yang harus dimusnahkan. Lalu, datanglah ultimatum itu. Kami memberimu pilihan. Lanjut Pak Wijoyo, tatapannya tajam. Pilihan yang sederhana. Putuskan semua hubunganmu dengan pria itu. Lakukan secara publik. Kami akan bantu merilis pernyataan pers untuk membersihkan namamu. Mengatakan bahwa itu semua hanya kesalahpahaman. Setelah itu, semuanya akan kembali normal. Aku terdiam, menatapnya tak percaya. Atau, tanyaku pelan. Atau, kamu menandatangani surat pengunduran dirimu. Perusahaan ini tidak bisa dipimpin oleh seseorang yang tidak bisa membuat keputusan yang bijak demi kebaikan bersama. Hening. Di ruangan kedap suara itu, aku bisa mendengar detak jantungku sendiri. Mereka memintaku untuk memilih. Antara semua yang telah kubangun, benteng karierku, warisan almarhum suamiku, rasa hormat yang kuperjuangkan mati-matian, dengan seorang lelaki sederhana dan rumah kontrakan kecil kami. Aku tidak menjawab. Aku hanya berkata aku butuh waktu untuk berpikir. Malam itu, aku pulang ke rumah kami. Bukan ke penthouse. Aku butuh rumah yang sesungguhnya. Alam menyambutku di pintu. Ia pasti melihat mendung di wajahku, karena ia langsung memelukku tanpa bertanya. Di ruang tamu kami yang sederhana, di atas karpet tipis tempat kami biasa menonton televisi,
Aku menceritakan semuanya. Tentang rapat itu, tentang ultimatum itu. Setelah aku selesai, ia menatapku lama. Matanya menyiratkan luka yang begitu dalam, tapi bukan untuk dirinya sendiri. Untukku. Aku sudah bilang, Mei, bisiknya lirih. Aku hanya akan jadi beban buatmu. Mereka benar. Dunia kita berbeda. Ia meraih tanganku, menggenggamnya erat. Lepaskan aku, Mei. Selamatkan semua yang sudah kamu bangun. Kamu nggak pantas kehilangan itu semua hanya karena aku. Aku bisa pergi. Aku akan menghilang dari hidupmu, demi kebaikanmu. Tawarannya itu, pengorbanannya itu, justru terasa lebih menyakitkan daripada ultimatum dari Dewan Direksi. Aku menatapnya. Lalu aku melihat sekeliling ruangan kecil yang hangat ini. Aku teringat kembali pada keheningan di penthouseku yang megah. Aku teringat pada tawa kami di tempat ini. Aku teringat pada rasa aman saat berada dalam pelukannya. Bentengku yang megah itu kulirik, dan ternyata ia menjanjikan keamanan, tapi di dalamnya ada penjara kesepian. Rumah kecil ini, dari luar terlihat begitu rapuh, tapi di dalamnya ada kebebasan untuk menjadi diriku sendiri. Malam itu, di tengah badai terbesar dalam hidupku, aku justru menemukan kedamaian yang luar biasa. Aku tahu apa yang harus kupilih. Ini bukan pilihan antara karir dan seorang pria. Ini adalah pilihanku, antara bentengku dan rumahku. Dan aku tahu persis, di mana hatiku ingin pulang. Malam itu aku hampir tidak tidur. Bukan karena gelisah, tapi karena sebuah kepastian yang anehnya terasa begitu menenangkan. Pagi datang, dan aku bangun bukan sebagai Direktur Maya Arista. Aku bangun sebagai Maya, istri Alam. Dan untuk pertama kalinya, aku tahu persis apa yang harus kulakukan. Tidak ada drama. Tidak ada pertengkaran. Aku membuka laptopku, laptop yang sama yang telah memulai semua ini, dan mengetik sebuah surat pengunduran diri. Surat itu singkat, lugas, dan profesional. Aku tidak menyebutkan alasanku. Aku hanya berterima kasih atas kesempatan yang telah diberikan dan menyatakan keputusanku final. Saat jariku melayang di atas tombol, kirim, aku berhenti sejenak. Aku melihat pantulan diriku di layar. Di belakangku adalah kemegahan apartemen ini, simbol dari semua yang telah kuraih. Dengan satu klik, aku akan melepaskan semuanya. Jangkar yang selama ini membuatku merasa aman, sekaligus menahanku di satu tempat. Aku tersenyum. Lalu aku menekan tombol itu. Klik. Rasanya seperti mendengar suara rantai yang putus. Aku bebas. Aku tidak membuang waktu. Aku hanya mengemas satu koper kecil. Isinya bukan pakaian-pakaian desainer atau perhiasan. Aku hanya membawa beberapa helai pakaian sederhana, album foto lama almarhum suamiku, karena ia adalah bagian dari diriku, dan beberapa buku favoritku. Aku meninggalkan kunci mobil, kartu kredit perusahaan, dan semua fasilitas kemewahan itu di atas meja. Aku berjalan keluar dari penthouse itu untuk terakhir kalinya tanpa menoleh ke belakang. Aku menyetir mobil pribadiku, bukan menuju kantor, tapi menuju rumah kami. Menuju alam. Menuju awal dari kehidupan kami yang sesungguhnya. Sepanjang jalan, aku membayangkan wajahnya saat aku memberitahunya. Aku memilihmu, Lam. Aku memilih kita. Aku membayangkan kami akan tertawa, mungkin sedikit menangis, lalu kami akan mulai merencanakan hidup baru kami yang sederhana. Tapi saat aku tiba di rumah kontrakan kami, perasaanku mulai tidak enak. Suasananya terlalu sepi. Motor Alam tidak ada di depan. Dengan jantung yang mulai berdebar kencang lagi, aku membuka pintu. Alam, panggilku. Tidak ada jawaban. Rumah itu rapi, terlalu rapi. Aku berlari ke kamar. Lemarinya terbuka sedikit. Semua pakaiannya hilang. Rak sepatunya kosong. Semua jejak keberadaannya telah lenyap. Kecuali satu. Secari kertas terlipat rapi di atas bantal kami. Tanganku gemetar saat membukanya. Tulisan tangannya yang kukenal, kini terasa begitu asing dan menyakitkan. Maya, kamu adalah hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku. Matahari di duniaku yang seringkali mendung. Karena itulah aku tidak bisa membiarkan diriku menjadi awan gelap yang menutupi matahariku sendiri. Mereka benar.
Kamu pantas mendapatkan yang lebih baik dariku. Hiduplah dengan baik, Mei. Kejar lagi semua mimpimu. Berbahagialah. Itu saja yang kuminta. Tolong, jangan cari aku. Selalu menyayangimu. Alam. Duniaku yang baru saja terasa begitu cerah, kini kembali gelap gulita. Lebih gelap dari sebelumnya. Aku telah melepaskan segalanya untuknya. Dan kini, ia pergi, juga demi diriku. Ironi yang begitu kejam. Aku ambruk di lantai, memeluk surat itu. Aku telah kehilangan suamiku karena takdir. Dan kini, aku kehilangan lelaki yang kucintai karena cintanya sendiri yang begitu besar. Beberapa hari pertama adalah kabut kesedihan. Tapi kemudian, di tengah puing-puing hatiku, sesuatu yang lain tumbuh. Bukan keputusasaan, tapi tekad. Dia pergi karena ia pikir ia sedang menyelamatkanku. Ia tidak tahu, aku sudah lebih dulu menyelamatkan diriku sendiri dengan memilihnya. Aku harus menemukannya. Aku harus memberitahunya. Maka, dimulailah babak baru. Aku menjual apartemenku, mobilku, semua sisa kemewahan dari kehidupanku yang lama. Aku menyewa sebuah kamar kos kecil yang sederhana. Dari seorang direktur, aku kini menjadi perempuan biasa tanpa pekerjaan dan dengan tabungan yang terbatas. Pencarianku dimulai dari satu-satunya titik hubung kami, kios servis Iwan. Awalnya Iwan diam 1000 bahasa. Ia setia kawan. Tapi saat ku ceritakan semuanya, bahwa aku sudah resign, bahwa aku sudah melepas segalanya, aku bisa melihat pertahanannya luluh. Saya tidak tahu persis dia di mana, Mei, katanya akhirnya, memanggilku dengan nama, bukan, Bu, lagi. Tapi dia pernah bilang, kalau suatu saat hidupnya buntu, dia mau pulang. Pulang ke tempat di mana dia pertama kali belajar tentang mesin dan ketenangan. Sebuah desa kecil di dekat Wonosobo. Wonosobo. Aku bahkan tidak tahu persis di mana itu. Tapi secercah harapan itu sudah lebih dari cukup. Berbekal nama desa itu, aku pergi. Aku naik bus, bertanya ke sana kemari, menunjukkan fotonya pada orang-orang. Dan setelah 2 hari pencarian, seseorang akhirnya menunjuk ke sebuah jalan kecil menuju perbukitan. Oh, Mas yang itu. Dia baru beberapa minggu ini bantu-bantu di bengkel tua di atas sana. Dan di sanalah aku menemukannya. Di sebuah bengkel tua yang sederhana, dikelilingi hijaunya pepohonan. Ia sedang menunduk, tangannya penuh oli, memperbaiki sebuah motor tua. Ia terlihat lebih kurus, lebih murung. Aku hanya berdiri di sana, membiarkan jantungku tenang sejenak. Lalu aku memanggil namanya. Alam. Ia membeku. Perlahan, ia mengangkat kepalanya. Saat mata kami bertemu, aku melihat seluruh dunia tergambar di wajahnya. Kaget, rindu, penyesalan, dan cinta yang tak pernah padam. Maya? Bisiknya, seolah tak percaya aku nyata. Kenapa kamu di sini? Aku berjalan mendekat, tak peduli dengan lantai bengkel yang kotor. Aku berhenti tepat di depannya. Aku di sini, kataku dengan suara mantap, untuk menjemput suamiku pulang ke rumah. Di bengkel tua di kaki perbukitan Wonosobo itu, kami duduk berdua. Alam dengan tangannya yang kotor oleh oli, dan aku dengan hati yang masih berdebar kencang. Aku menunjukkan surat pengunduran diriku di ponsel. Aku menceritakan semua yang kulakukan, semua yang kutinggalkan. Ia mendengarkan, matanya berkaca-kaca, dan akhirnya ia memelukku erat. Memelukku bukan dengan kekuatan, tapi dengan kelegaan yang begitu dalam. Aku bodoh, Mei, bisiknya di bahuku. Aku kira aku bisa menyelamatkanmu. Ternyata kamu sudah menyelamatkan dirimu sendiri. Kami tinggal di Wonosobo selama beberapa minggu. Sebuah masa yang paling sederhana dan paling damai dalam hidupku. Aku tidak perlu lagi memeriksa email, tidak ada jadwal rapat, tidak ada target. Pagi hari kami bangun, sarapan nasi uduk di warung desa, lalu Alam akan mengajariku sedikit tentang mesin-mesin tua. Sorenya, kami duduk di teras, memandang hijaunya bukit dan menghirup udara yang begitu bersih, tanpa polusi, tanpa prasangka. Di sana, aku tidak lagi bersembunyi. Aku tidak perlu lagi menjadi 2 orang yang berbeda. Aku hanya Maya, dan Alam hanya Alam. Kami bukan direktur dan kurir.
Kami hanya dua orang yang saling mencintai. Setelah beberapa minggu, kami tahu, kami tidak bisa selamanya di sana. Kami harus kembali. Kami harus membangun hidup baru. Kali ini tanpa rahasia. Alam yang pertama kali mengatakannya. Ia menatapku, matanya kini dipenuhi tekad yang sama sekali baru. Ayo kita pulang, Mei. Kita hadapi semuanya. Bersama. Maka, kami kembali ke Jakarta. Bukan ke penthouse atau ke rumah kontrakan kami yang dulu. Kami menyewa sebuah apartemen kecil dan sederhana di pinggir kota. Alam kembali bekerja sebagai kurir, sambil sesekali menerima jasa perbaikan motor kecil. Sementara aku memulai babak baru yang sama sekali tak pernah ada di dalam rencana hidupku. Aku mulai menulis. Awalnya, aku hanya menuangkan perasaanku ke dalam sebuah blog pribadi. Aku menulis tentang kesepianku di dalam sangkar emas, tentang patah hati karena kehilangan suamiku, tentang bagaimana aku menemukan kebahagiaan yang tulus dari hal-hal yang paling sederhana. Aku menceritakan tentang pertemuanku dengan alam, tentang laptop yang mati, dan tentang pilihan besar yang harus kuambil. Aku menamai blog itu, Keluar dari Bingkai. Aku menulisnya bukan untuk orang lain, tapi untuk diriku sendiri. Sebagai sebuah terapi, sebagai cara untuk mencintai dan memaafkan masa laluku. Tapi entah bagaimana, tulisan itu menemukan jalannya. Satu persatu, orang-orang mulai membacanya. Mereka membagikannya. Komentarnya bukan lagi hujatan, tapi tangisan haru. Terima kasih, Kak. Kisahmu menguatkanku. Saya juga merasa seperti di dalam bingkai, dan cerita ini menyadarkan saya. Kisahku viral. Kali ini, bukan karena foto yang menjadi skandal, tapi karena ketulusan yang kurangkai menjadi kata-kata. Identitasku sebagai mantan direktur akhirnya terungkap lagi. Tapi kali ini orang melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Mereka melihat seorang perempuan yang berani melepaskan segalanya demi menemukan dirinya. Kisah kami tersebar hingga ke luar negeri. Hingga suatu hari, sebuah undangan datang. Sebuah email resmi dari panitia sebuah forum perempuan internasional di Bangkok. Mereka memintaku menjadi salah satu pembicara utama. Temanya? Keberanian mencintai, kehilangan, dan bangkit kembali. Alam membacakan email itu untukku. Matanya berbinar. Mei, kamu akan berbicara di forum internasional. Kamu pantas mendapatkannya. Aku menatapnya. Hatiku meluap. Ini bukan lagi tentang aku yang berani. Ini tentang kami. Tentang kami yang bersama-sama berani. Kami tidak bersembunyi lagi. Kami tidak akan lari. Kami akan berdiri di atas panggung itu, menghadapi dunia yang sempat menghakimi kami. Dan kami akan menceritakan kisah kami, dengan suara kami sendiri. Panggung di forum Bangkok itu begitu megah. Di bawah sorot lampu yang menyilaukan, aku berdiri di podium, memandang ribuan wajah yang memenuhi ruangan. Ini adalah tempat yang dulunya begitu familiar bagiku, tempat di mana aku biasa berbicara tentang keuntungan, saham, dan strategi pasar. Tapi kali ini, aku akan berbicara tentang hal yang jauh lebih berharga. Aku memulai ceritaku. Bukan dengan jargon korporat, tapi dengan sebuah pertanyaan sederhana. Pernahkah kamu merasa, seolah sedang tinggal di dalam sebuah foto yang indah? Aku menceritakan semuanya. Tentang bingkai kehidupanku yang sempurna, tentang separuh hatiku yang hilang, tentang benteng kesuksesan yang kubangun untuk melindungi diri, dan tentang bagaimana error kecil dari sebuah laptop mengubah segalanya. Aku menceritakan tentang alam. Aku menceritakan tentang ketulusannya, tentang caranya yang sederhana memperbaiki mesin, dan bagaimana ia juga memperbaiki hatiku. Aku tidak menyebutnya sebagai kurir, tapi sebagai seorang guru yang mengajariku pelajaran paling penting dalam hidup, bahwa cinta tidak memiliki label, kebahagiaan tidak memiliki harga, dan hati tidak perlu bersembunyi. Dulu, saya melepaskan sebuah karir yang megah untuk sebuah rumah sederhana, kataku pada mereka. Orang-orang menyebutnya gila. Tapi saya menyebutnya kepulangan. Kepulangan ke diri saya sendiri. Suara tepuk tangan menggema di seluruh ruangan. Aku tersenyum. Hatiku begitu damai. Akhirnya, aku bisa menceritakan kisah kami yang sebenarnya. Saat aku mengucapkan kalimat terakhirku, mataku menyapu kerumunan penonton.
Dan di baris ketiga dari belakang, di antara ratusan wajah asing, aku menemukannya. Alam. Ia ada di sana, duduk tegak dengan senyum kecil di bibirnya. Matanya menatapku dengan tatapan yang sama seperti saat pertama kali kami bertemu, penuh ketenangan dan kekaguman. Ia datang. Tidak untuk mencuri sorotan, tapi untuk menemaniku, untuk memberiku kekuatan diam-diam dari kejauhan. Air mataku menetes. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata kebahagiaan yang meluap. Aku menunjuk ke arahnya. Dengan suara yang sedikit bergetar karena haru, aku berkata, kisah ini bukanlah tentang saya sendirian. Ini adalah kisah tentang kami. Dan disinilah, di antara kalian semua, ada bagian dari diri saya yang paling berharga. Dialah laki-laki yang kucintai, suamiku, dan guru terhebat dalam hidup saya. Tolong, berikan tepuk tangan untuknya. Seluruh ruangan berdiri. Tepuk tangan riuh bergema, bukan hanya untukku, tapi untuk kami berdua. Alam berdiri, wajahnya tersipu, ia membungkuk hormat kepada penonton, dan aku hanya bisa menatapnya. Di tengah panggung yang gemerlap, aku tidak lagi melihat Maya Arista sang direktur, atau Alam si kurir. Aku hanya melihat kami. Dua orang yang utuh. Akhirnya. Sejak hari itu, hidup kami berubah. Kisah kami menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kami kembali ke Jakarta, tapi tidak lagi kejar-kejaran dengan kemewahan. Kami memulai sebuah bengkel kecil, tempat Alam mengajariku semua hal tentang mesin. Dan aku terus menulis. Mengubah blog menjadi sebuah platform yang membantu orang-orang menemukan makna hidup yang sejati. Kami tidak lagi takut. Kami hidup dalam satu dunia. Dunia yang kami bangun sendiri dengan cinta, kejujuran, dan keberanian. Dunia yang sederhana, hangat, dan bahagia. Nah, Bapak, Ibu, dan teman-teman semua, itulah kisahku. Kisah yang mengajarkanku bahwa kebahagiaan itu tidak ada di mana-mana, kecuali di dalam hatimu sendiri. Bahwa cinta yang tulus tidak memilih status, dan bahwa kehilangan yang paling dalam pun bisa menjadi pintu menuju keindahan yang tak terduga. Untuk kamu yang mungkin sedang merasa berada di dalam sebuah bingkai yang terlalu indah tapi terasa kosong, atau kamu yang sedang bersembunyi di balik benteng kesibukan, cobalah berhenti sejenak. Beri ruang untuk hal-hal tak terduga. Karena siapa tahu, di tengah kekacauan, kamu justru akan menemukan koneksi yang paling berharga. Itulah saran dariku. Aku ingin sekali tahu, apa tanggapan kamu tentang kisahku ini? Atau mungkin kamu juga punya pengalaman yang mirip? Silakan tinggalkan komentar di bawah, ceritakan perasaan atau pengalamanmu. Siapa tahu, ceritamu bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan jangan lupa, kalau kamu suka dengan cerita ini, tekan tombol like dan subscribe ya untuk channel Ken Arok Productions. Karena kami percaya, setiap orang punya cerita yang layak untuk didengar. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih.